Abu Nawas dan seekor kucing yang menyaksikan perjanjian. Pada suatu hari, seorang pedagang kaya yang dikenal pelit datang menemui hakim dengan wajah sangat kesal. Dia menuduh tetangganya, seorang pria sederhana, telah meminjam uangnya sebanyak 100 dinar dan tidak mau mengembalikannya. Hakim yang adil, keluh si pedagang. Saya meminjamkannya uang itu sebulan yang lalu. Saat itu hanya ada kami berdua, tanpa saksi. Tapi saya bersumpah demi Allah dia benar-benar berhutang. Hakim memanggil si tetangga yang dituduh. Pria itu tampak kebingungan dan berseru, "Tuanku Hakim, ini fitnah. Saya tidak pernah meminjam uang sepeser pun darinya. Dia membenci saya karena saya pernah menolak menjual tanah warisan saya padanya." Situasi menjadi rumit karena tidak ada saksi atau bukti tertulis. Si pedagang kaya bersikeras sementara si tetangga membantah. Hakim pun berpikir keras. Kebetulan Abu Nawas sedang berada di ruang sidang itu. Melihat kebuntuan, ia maju dan berkata, "Tuanku Hakim, izinkan saya menangani perkara ini. Saya punya cara untuk mengetahui kebenarannya." Hakim yang mengenal reputasi kecerdikan Abu Nawas mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mendekati si pedagang kaya dan bertanya, "Katakan padaku, selain kalian berdua, apakah benar-benar tidak ada makhluk lain yang menyaksikan peminjaman ini?" Si pedagang, setelah berpikir sejenak, teringat sesuatu. Matanya berbinar, benar, ada saksi. Seekor kucing peliharaan saya ada di ruangan itu saat saya menyerahkan uangnya. Dia pasti melihat semuanya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bagus, berarti kucing itu adalah saksi kunci. Bawa kucingmu besok ke pengadilan. Kita akan meminta kesaksiannya." Esok harinya, ruang sidang dipenuhi orang yang penasaran. Bagaimana mungkin seekor kucing bisa bersaksi? Abu Nawas hadir dengan membawa sebuah karung kain. Di hadapan hakim dan semua orang, dia meminta si pedagang untuk membawa kucingnya ke depan. Kucing itu diletakkan di atas meja. Dengan penuh wibawa, Abu Nawas membuka karungnya dan mengeluarkan seekor tikus hidup. Spontan, kucing itu meloncat, matanya terfokus pada tikus, tubuhnya merendah siap menerkam. "Stop!" teriak Abu Nawas tiba-tiba menunjuk ke arah kucing. "Dengarkan baik-baik, hai kucing. Kami memanggilmu sebagai saksi. Katakan pada kami di depan hakim yang adil ini, apakah pria malang ini benar-benar meminjam 100 dinar dari majikanmu? Jika ya, diamlah. Jika tidak, tangkap tikus ini." Semua mata tertuju pada kucing. Kucing itu tentu saja sama sekali tidak peduli pada pertanyaan Abu Nawas. Seluruh perhatiannya tertuju pada tikus yang ketakutan di depannya. Ia tetap dalam posisi siaga. Dia membeku, fokus penuh pada calon mangsanya. Abu Nawas menunggu sejenak dengan dramatis. Kemudian dia berpaling ke hakim. "Tuanku Hakim, seperti yang Anda saksikan, kucing saksi ini diam 1000 bahasa. Ia tidak menyangkal. Berdasarkan perjanjian kita tadi, diamnya berarti ia mengiyakan. Jadi kesaksian kucing ini membenarkan bahwa pinjaman itu terjadi." Wajah si pedagang kaya berseri-seri, sementara si tetangga miskin menjadi pucat pasi. Namun Abu Nawas segera melanjutkan dengan suara lantang, "Tapi tunggu." Dia kembali menatap kucing itu. "Hai kucing, pertanyaanku belum selesai. Sekarang jawab dengan jujur. Apakah uang 100 dinar itu sudah dibayar lunas oleh tetangga ini? Jika sudah, diamlah. Jika belum, tangkap tikus ini." Logika yang sama diterapkan. Kucing itu, yang masih terpaku pada tikus, tetap diam dan tidak bergerak. "Nah," seru Abu Nawas, "saksi telah berkata lagi." Diamnya untuk pertanyaan kedua ini membuktikan bahwa hutang itu sudah lunas dibayar. Kucing ini adalah saksi yang jujur dan konsisten. Ia mengakui ada pinjaman dan ia juga mengakui pinjaman itu sudah kembali. Ruang sidang bergemuruh dengan tawa dan decak kagum. Hakim pun tersenyum lebar, memahami akal-akalan brilian Abu Nawas. Dia segera memutuskan bahwa si pedagang kaya tidak memiliki dasar tuntutan yang kuat. Dan bebaslah si tetangga dari tuduhan. Si pedagang kaya hanya bisa terbengong-bengong, malu dan kalah oleh kecerdikan Abu Nawas, yang menggunakan saksinya sendiri untuk membuktikan kebohongannya. Hikmah cerita. Kecerdikan Abu Nawas dalam cerita ini terletak pada memutar balik logika si pendusta. Dia tidak berdebat tentang ada atau tidaknya saksi, tapi justru menggunakan saksi bisu yang diajukan sendiri oleh si pendusta untuk menjeratnya. Cerita ini mengajarkan tentang kebodohan mengandalkan kebohongan dan kecerdikan dalam mencari keadilan.